Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana keadaan kalian? Ibu harapkan kalian sehat semua. Baik, selamat bertemu kembali dengan ibu. Pada pertemuan kita minggu ini, kita melanjutkan materi minggu lalu, yang dimana minggu lalu kita membahas tentang kerjasama di bidang ekonomi dan sebagainya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak ibu sekalian bisa memahaminya dan bisa bermanfaat untuk masa depan anak-anak ibu. Baik, berdoa kita mulai. Ibu yang akan pimpin doa ya. Berdoa selesai. Oke, ibu ingatkan kembali untuk anak-anak ibu sekalian tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol agar kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar siswa dan siswi ibu dapat memahami dan menyebutkan upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara ASEAN. Jadi, ibu harapkan anak-anak ibu sekalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, agar pembelajaran kita hari ini tidak berlangsung sia-sia. Baik, anak-anak ibu sekalian, adapun pembahasan kita dalam minggu ini mengenai tentang upaya meningkatkan kerjasama di negara-negara anggota ASEAN. Nah, upaya meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN yang terbangun melalui 3 pilar. Yang pertama, kerjasama dalam bidang keamanan dan politik. Yang kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Adapun pilar sosial dan budaya di sana membahas tentang masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam bidang politik dan keamanan lebih ke komitmen ASEAN untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang sumber daya. Yang kedua itu akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya. Dan yang ketiga itu pembuatan kebijakan strategi dan program mengenai lingkungan berkelanjutan perempuan terutama yang berasal dari kelompok rentan. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang pertama, faktor yang menimbulkan bentuk interaksi antar negara antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Yang kedua itu faktor ketersediaan sumber daya alam, yang dimana hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Tetapi Singapura ini menguasai perdagangan dan industri. Nah, contohnya dapat kalian lihat
di buku paket kalian halaman 62. Di situ jelas dikatakan barang tambang apa saja yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Jadi, karena kita berasal dari negara Indonesia, kalian harus tahu apa saja barang tambang yang dimiliki Indonesia. Jangan nanti kalian orang Indonesia ditanya apa saja barang tambang yang ada di Indonesia, kalian malah nggak tahu. Jadi kalian harus tahu, kalian harus hafal apa-apa saja barang tambang yang ada di negara-negara ASEAN. Bukan hanya Indonesia, semua negara. Ya, baik. Selanjutnya kita membahas tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama, teknologi transportasi. Nah, pasti tidak asing lagi dengan kata transportasi, bukan? Baiklah. Siapa di sini yang tidak tahu teknologi transportasi? Gak mungkin kan? Pasti semuanya pada tahu. Di mana teknologi transportasi ini perkembangannya membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Lahan yang sebelumnya, contoh nih, lahan yang sebelumnya digunakan sebagai permukiman atau persawahan. Nah, dikonversi demi perluasan area bandara atau dia pelabuhan gitu. Nah, kalau dia bandara kan ini untuk memperlancar transportasi di udara. Sedangkan dia kalau di pelabuhan dia itu memperlancar arus laut, dia gitu dia. Contohnya perkembangan transportasi yang pada zaman dulu masih menggunakan pendati atau gerobak yang ditarik oleh sapi atau kuda. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan zaman yang semakin modern, alat transportasi juga semakin canggih. Di antaranya yang dulu kita ketahui kereta api, dia bisa jalan kalau pakai kayu bakar. Nah, semakin canggihnya negara, semakin modernnya negara, kereta api juga sudah tidak pakai kayu bakar lagi, melainkan udah pakai mesin. Nah, selain kereta api, ada juga dia pesawat terbang yang mempermudah atau mempercepat kita. Contohnya, kalau misalnya tidak ada pesawat terbang, bayangin dari kota Medan ke Jakarta, mau berapa lama kita di jalan? Kan begitu. Nah, di daerah perairan juga ada kapal laut. Nah, begitu dia. Di daerah darat juga selain kereta api ada bis. Nah, seperti yang kita ketahui di zaman sekarang, di zamannya Jokowi, dulu itu jalan tol jarang kita temui kan. Sekarang Medan ke Perbaungan saja sudah ada jalan tolnya. Sebentar lagi Bapak Jokowi bakal membangun jalan tol Medan Siantar. Nah, dengan begitu kan berarti alat transportasi kita semakin canggih, semakin naiknya zaman, semua semakin canggih. Jadi tidak heran lagi kalau anak-anak sekarang itu harus lebih canggih juga. Jadi harus banyak-banyak belajar, dia begitu. Selain teknologi transportasi, ada juga teknologi komunikasi. Nah, memungkinkan informasi menyebar luas dalam waktu yang singkat dan sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, pembangunan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat.
Nah, maksudnya di sini kalau dia teknologi informasi dapat sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Yang pertama, kita harus ketahui dulu, zaman dulu yang dimana kalau ingin memberi kabar harus kirim surat dulu. Nah, dia kirim suratnya tanggal sekarang nih contohnya. Nanti suratnya sampai itu tunggu seminggu lagi. Nah, ketika surat itu datang kepada kita, ketika kita mau membalas surat itu, bisa sampai seminggu atau 2 minggu lagi baru dapat balasan lagi. Bayangin sesusah itu dulu untuk kita mendapatkan informasi, untuk berkomunikasi. Contohnya kayak misalnya di antara kalian ada yang anak perantauan, hidup di zaman dulu. Ketika kalian kekurangan uang, contohnya, jangan kalian minta pada saat uang kalian sudah habis, baru kalian minta, Pak, uangku udah habis, aku mau bayar uang sekolah, uang makanku udah habis. 3 minggu lagi baru surat kalian dapat balasan. Nah, biasanya kalau zaman-zaman dulu itu pengiriman surat itu melalui pos. Nah, sekarang dikarenakan zaman sudah modern, apa-apa sudah canggih, ya kan? Semua serba cepat. Yang dulunya pertama handphone yang cuma bisa SMS-an atau teleponan, sekarang sudah berganti menjadi Android, di mana lebih mudah, lebih gampang semua interaksi. Kayak contohnya pengiriman uang bisa dari m-banking, begitu. Transaksi jual beli bisa dari handphone juga. Misalnya kita berjauhan bisa melalui video call. Nah, kita bisa bertutur sapa dari handphone, dari Android. Nah, tapi yang menjadi dia kerugiannya, seperti yang kita ketahui, benar, mengurangi interaksi secara langsung antar masyarakat. Seperti yang kamu lihat ketika kamu melihat ada seorang anak-anak muda, mereka lagi berkumpul-kumpul, tetapi itu hanya formalitas doang, begitu. Ketika mereka kumpul, yang mereka lakukan apa? Bermain gadget. Jadi mereka mengurangi interaksi di sekitar mereka. Ketika contohnya kamu pergi bikin saja ke rumah sakit, dan ketika itu kamu lagi menunggu di ruang tunggu. Dikarenakan kamu memiliki Android, nah kamu mengabaikan orang yang di sekitar kamu. Dan kamu lebih berfokus pada orang-orang yang ada di dunia maya. Nah, contohnya saja, jangan jauh-jauh. Kalian ini semua handphonenya sudah canggih-canggih, sudah kalah orang tua kalian. Begitu dia. Jadi, jangan sempat menyalahgunakan teknologi komunikasi kita. Jangan dia peribahasanya yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh. Nah, begitulah ini. Gitu dia. Jadi memang perubahan teknologi komunikasi ini sangat drastis lah, Ibu bisa katakan gitu dia kan. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, untuk pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, dia ada pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Contohnya, seperti tanah pertanian yang awalnya ditanami dengan sawah, padi-padi yang hijau, tanah-tanah yang subur, atau ditanamin dengan tanaman-tanaman lain, berubah dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ya, maka lahan pertanian tadi berubah menjadi lahan industri. Atau seperti yang kita lihat, tidak usah jauh-jauh, di kota Medan sudah sangat-sangat banyak bangunan-bangunan tinggi, sudah sangat banyak pabrik-pabrik yang berdiri di kota Medan ini. Nah, yang dimana kita tidak lagi menemui persawahan, ada, tapi tidak sebanyak dulu, dikarenakan perkembangan zaman, ya. Jadi semua juga
tidak seperti dulu lagi. Seperti kita lihat bangunan-bangunan tinggi seperti Daily Park atau dia Carrefour, Manhattan, ya, hotel-hotel tinggi, JW Marriott, atau disebut juga bisa dengan Hotel Danau Toba. Nah, begitu. Jadi sangat banyak, apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah amplas, pabrik-pabrik di situ berdiri tinggi-tinggi, di Belawan pabrik sangat banyak. Nah, itu yang menyebabkan lahan-lahan persawahan pertanian itu sudah tidak sebanyak dulu lagi. Nah, begitu. Sejauh ini anak-anak, adakah yang kalian kurang pahami? Bisa ditanyakan dengan Ibu. Baiklah, demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik, sehingga anak-anak Ibu sekalian bisa meningkat pengetahuannya, bisa memahami dengan baik demi kemajuan pengetahuan dan pendidikan anak-anak Ibu. Nah, sebelum Ibu undur diri, pesan Ibu untuk kalian, tetaplah belajar, walaupun dari rumah. Tetap semangat meraih cita-cita, ya kan? Walaupun tanpa tatap muka. Seperti yang kita ketahui, memang semua lagi merasakan keresahan dikarenakan COVID ini. Jadi untuk itu anak-anak harus lebih mandiri lagi. Jangan karena dirumahkan, kalian juga menidurkan buku-buku kalian. Nah, di sini sebenarnya kalian dituntut untuk menjadi anak-anak generasi teknologi lebih canggih lagi. Apa yang bisa saya lakukan ketika negara Indonesia perekonomiannya menurun? Nah, kalian ini sangat dituntut sebenarnya. Untuk itu, rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah membaca, karena dengan membaca pengetahuan kita bertambah. Nah, begitu. Tidak lupa juga, Ibu selalu ingatkan kalian tetap jaga kesehatan, ikutin protokol, ya, makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung vitamin C supaya daya imun tubuh kalian itu kuat, supaya kalian tidak gampang terserang oleh virus-virus begitu. Jadi dengan kalian makan makanan yang sehat, semua detox, semua racun-racun yang ada di tubuh kalian itu didetox ya. Jadi kalian tetap sehat dan istirahat yang cukup tentunya. Baiklah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum Ibu mengakhiri untuk pertemuan kita hari ini, baik kita tadi memulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu. Sampai jumpa lagi untuk minggu selanjutnya. Selamat pagi.